Di tengah dunia yang penuh tantangan moral, ada sosok yang tetap berdiri teguh, berpegang pada nilai, etika, dan integritas. Namanya Sri Mulyani Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Angkatan 113 Kelompok 2 Latsar CPNS tahun 2025. Ini adalah tugas video tentang role model tokoh berakhlak. Dan role model tokoh yang kami angkat adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ia bukan sekedar Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia adalah teladan bagi pemimpin yang berakhlak, jujur, dan bertanggung jawab. Lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962. Sri Mulyani tumbuh dalam keluarga pendidik. Sejak muda, ia belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk prestasi, tapi untuk pengabdian dan kebaikan. Di tengah tantangan mengelola keuangan negara, Sri Mulyani Indrawati tampil sebagai sosok pemimpin yang tak hanya cerdas, tapi juga memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menunjukkan bahwa jabatan bukan sekedar kekuasaan, tetapi amanah untuk melayani masyarakat. Sri Mulyani Indrawati adalah seorang pemimpin yang akuntabel dan transparan dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara. Upaya Ibu Sri Mulyani untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara adalah dengan mengunggah laporan keuangan ke sosial media dalam bentuk visual. Menurut beliau, transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena tidak sedikit masyarakat yang bertanya mengenai penggunaan uang pajak. Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya mengelola uang negara, beliau bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Potensi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sepertinya tidak perlu diragukan lagi. Pendidikan ekonomi telah ditempuh beliau mulai dari S1 sampai dengan jenjang doktoral. Selain menjadi Menteri Keuangan, beliau juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beragam penghargaan telah diraih beliau. Salah satunya pada tahun 2018, Ibu Sri Mulyani meraih penghargaan Menteri Terbaik di Dunia yang diberikan pada acara World Government Summit. Nilai yang dimiliki Ibu Sri Mulyani selanjutnya adalah harmonis. Ibu Sri Mulyani selalu menekankan kepada seluruh pegawai ASN Kementerian Keuangan untuk selalu menjaga keharmonisan dengan rekan kerja, serta lebih memiliki rasa empati kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga mempunyai program anak asuh di Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk memberikan perhatian, dukungan, dan kesempatan yang sama bagi anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, untuk dapat tumbuh kembang dengan baik serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Loyalitas Ibu Sri Mulyani tercermin dalam dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaan dan negara, serta komitmennya pada integritas dan profesionalisme. Ia dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada prinsip, bahkan dalam situasi sulit, dan mampu menyeimbangkan peran publik dan keluarga dengan baik. Loyalitasnya juga diwujudkan pada keputusan beliau menerima jabatan Menteri Keuangan dan meninggalkan jabatan di Bank Dunia dengan fasilitas dan gaji miliaran. Kecintaannya kepada Indonesia membuat Ibu Sri Mulyani kembali ke tanah air dan membantu sistem keuangan Indonesia agar dapat pulih dan tumbuh dengan lebih baik. Ibu Sri Mulyani dikenal teguh pada prinsip yang diyakininya seperti kejujuran dan anti korupsi, serta berani memperjuangkan apa yang dianggap benar. Sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menunjukkan sikap adaptif dengan terus menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi global dan kebutuhan masyarakat. Baru-baru ini, beliau membentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta unit Digital Intelligence untuk memperkuat analisis data dan mempercepat respon kebijakan. Langkah ini membuktikan ASN harus selalu siap berubah, belajar teknologi baru, dan cepat berinovasi agar kebijakan publik tetap relevan dan bermanfaat. Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya semangat kolaboratif dengan membangun sinergi lintas lembaga seperti BI, OJK, LPS, hingga pemerintah daerah. Dalam forum APBN Kita Juni 2025, ia mengajak semua pihak menjaga stabilitas keuangan bersama. Selain itu, beliau juga aktif berdiskusi dengan perguruan tinggi untuk tata kelola yang transparan. Semuanya membuktikan bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan pelayanan publik.